Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimayadi Safira dari kelas TI 4F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resuman saya, yaitu tentang paradigma pemrograman. Yang pertama, paradigma pemrograman prosedural. Yaitu paradigma ini didasarkan pada konsep pemanggilan prosedur atau subrutin. Fokus utamanya adalah instruksi algoritma untuk menyelesaikan masalah dengan memanipulasi status data, seperti langkah demi langkah kayak resep makanan. Paradigma ini fokus ke urutan langkah yang harus dieksekusi. Kode disusun dalam bentuk prosedur atau fungsi, dan biasanya dibaca dari atas ke bawah. Paradigma ini adalah yang paling sederhana dan sering menjadi pintu masuk bagi para pemula. Bahasa seperti C++, Pascal, dan bahkan Python bisa digunakan dengan gaya prosedural. Ciri-ciri pertama, program dibagi dalam fungsi atau prosedur. Kedua, fokus utama pada urutan langkah-langkah atau instruksi yang harus dieksekusi. Ketiga, data dan fungsi cenderung terpisah seperti skrip di bawah ini. Nah, untuk kelebihannya, pertama, sederhana dan mudah dipelajari bagi pemula. Fokus pada alur logis linear. Kedua, penggunaan memori yang efisien karena tidak memiliki beban overhead objek yang besar. Ketiga, sangat baik untuk tugas-tugas tingkat rendah, low level, dan sistem tertanam embedded system. Kekurangannya antara lain, pertama, kode menjadi sulit dikelola seiring bertambahnya kompleksitas atau masalah spaghetti kode. Kedua, data bersifat global dan rentan terhadap perubahan yang tidak disengaja. Ketiga, kurang mendukung penggunaan kembali kode atau reusability dibandingkan PBO. Tren perkembangannya masih mendominasi di bidang sistem operasi, kernel Linux dengan bahasa C, pengembangan mikrokontroler, dan sistem performa tinggi yang membutuhkan kontrol memori manual. Untuk kritik dan sarannya berdasarkan jurnal, menurut studi dalam Journal of Software Engineering, kritik utama terhadap prosedural adalah rendahnya maintainability pada proyek skala besar. Untuk sarannya, gunakan paradigma ini secara spesifik untuk modul yang memerlukan performa kritis, namun lakukan enkapsulasi data yang lebih ketat agar tidak terjadi konflik data global. Contoh penerapan nyata, sistem operasi atau Unix atau Linux, driver perangkat keras, dan aplikasi komputasi numerik klasik. Yang kedua, paradigma pemrograman berorientasi objek atau PBO. PBO atau Object Oriented Programming atau OP menyusun program di sekitar objek dan bukan aksi, serta data bukan logika, seperti halnya semua adalah objek dan objek punya sifat dan perilaku. Bayangin, kamu bikin game, ada karakter, musuh, senjata, dan lain-lain. Nah, OOP bantu kamu modelin semua itu sebagai objek dengan data atau atribut dan aksi method. Paradigma OOP memperkenalkan konsep objek yang menggabungkan data dan fungsi yang berkaitan dalam satu unit. Untuk konsep utamanya antara lain satu, class dan objek, blueprint dan instance, encapsulation, data dibungkus dengan fungsi. Ketiga, inheritance, yaitu pewarisan sifat dari kelas lain. Keempat, polymorphism, kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk, seperti script kode di bawah ini, kelas mahasiswa. Untuk kelebihannya, yang pertama, modularitas, membagi program menjadi unit-unit kecil atau objek. Kedua, reusability, melalui pewarisan inheritance, kode dapat digunakan kembali dengan mudah.
Ketiga, keamanan melalui enkapsulasi detail internal objek disambungkan dari dunia luar. Kekurangan untuk program cenderung lebih besar dan membutuhkan memori lebih banyak. Eksekusi bisa lebih lambat karena adanya lapisan abstraksi yang kompleks. Kurva pembelajaran lebih curam dibandingkan prosedural. Untuk tren perkembangannya menjadi standar industri untuk pengembangan aplikasi enterprise, aplikasi mobile seperti Java, Kotlin, Swift, dan pengembangan game seperti C dengan Unity. Untuk kritik dan saran berdasarkan jurnal, beberapa literatur dalam IAAA software mengkritik PBO karena seringkali menciptakan struktur kelas yang terlalu dalam dan kaku. Over-engineering sarannya, pengembang disarankan menerapkan prinsip composition over inheritance untuk menjaga fleksibilitas sistem tanpa terjebak dalam hierarki kelas yang membingungkan. Contoh penerapan nyata seperti aplikasi perbankan, sistem manajemen rumah sakit, pengembangan GUI atau Windows atau MacOS, dan simulasi sistem fisik. Nah, untuk yang ketiga adalah paradigma pemrograman fungsional. Paradigma ini memerlukan komputasi sebagai evaluasi fungsi matematika dan menghindari perubahan state serta data yang dapat berubah atau mutable data. Seperti fokus ke fungsi murni, hindari drama atau shade effect. Fungsional program itu kayak matematika, kamu mau kasih input, dia kasih output tanpa mengubah hal-hal di luar fungsi itu sendiri. Paradigma ini berfokus pada fungsi murni, yaitu fungsi yang tidak mengubah keadaan di luar dirinya dan tidak tergantung pada variabel global. Bahasa seperti ini, Haskell, Scala, dan sebagian besar fitur Python modern mendukung FP. Ciri-cirinya fungsi murni dan immutability, data tidak bisa diubah. Kedua, menghindari set effect, perubahan di luar fungsi, menggunakan konsep higher order function dan recursion seperti berikut. Contoh untuk kelebihannya, pertama bebas set effect, memudahkan proses debug dan pengujian. Kedua, konsurensi sangat baik untuk pemrosesan paralel karena data bersifat immutable atau tidak berubah. Ketiga, kode lebih ringkas dan deklaratif. Untuk kekurangan, pertama membutuhkan cara berpikir yang sangat berbeda atau matematika abstrak. Kedua, penggunaan memori bisa boros karena sering membuat salinan data baru alih-alih mengubah data yang ada. Sulit diterapkan pada sistem yang secara alami bersifat stateful seperti UA. Untuk tren perkembangannya mengalami kebangkitan besar di era big data dan sistem terdistribusi. Banyak bahasa modern Java, Python, JS mulai mengadopsi fitur fungsional lambda map filter. Untuk kritik dan saran berdasarkan jurnal adalah dalam Journal of Functional Programming, kritiknya adalah performa yang tidak terprediksi akibat penggunaan garbage collection yang intensif. Sarannya implementasikan teknik lazy evaluation secara bijak dan kombinasikan dengan paradigma lain jika harus berinteraksi langsung dengan input atau output. Contoh penerapan nyata sistem perdagangan saham seperti WhatsApp menggunakan Erlang, analisis data besar seperti Apache Spark dengan Scala, dan verifikasi formal perangkat lunak misi kritis. Nah, sekarang adalah kesimpulannya. Ketiga paradigma memiliki peran yang saling melengkapi dalam ekosistem pengembangan perangkat lunak modern. Prosedural tetap menjadi pilihan utama untuk efisiensi perangkat keras.
PBO mendominasi dalam pengorganisasian sistem aplikasi yang kompleks dan besar. Sementara itu, fungsional memberikan solusi terbaik untuk masalah konkurensi dan pemrosesan data masif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.